Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Kembali izinkan saya untuk membersamai sahabat belajar di dalam melanjutkan kegiatan pembelajaran di program pendidikan guru penggerak. Sesuai dengan jadwal dari Dirjen GTK, bahwa hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, jadwalnya adalah eksplorasi konsep mandiri. Sehingga sahabat belajar, mari kita akan masuk pada tahapan tersebut. Kita akan masuk di LMS kita, kemudian kita masuk di modul 2.1, yaitu masih tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sahabat belajar, kita sudah masuk pada tahap berikutnya, yaitu tahap E dari alur merdeka, yaitu eksplorasi konsep. Jadi sesuai dengan jadwal tadi, mari kita akan masuk di link eksplorasi konsep modul 2.1 di 21A4. Kita akan masuk. Oke, kita akan masuk di sini, sahabat belajar. Di sini tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat menunjukkan pemahaman tentang diferensiasi konten, proses, dan produk. Ada 3 ya, konten, proses, dan produk. Yang kedua, CGP dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diagram Freyer. Kemudian sahabat belajar, di sini ada quote, yaitu bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin, itu oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian sahabat belajar, di sini sahabat belajar diberikan panduan ya, berikan panduan bahwa di sesi pembelajaran ini terdiri 2 bagian, yaitu eksplorasi konsep secara mandiri dan eksplorasi konsep melalui forum diskusi. Jadi kalau kita melihat jadwal tadi, sahabat belajar, di hari Selasa 8 Februari adalah eksplorasi konsep mandiri sampai pada tanggal 9. Sahabat belajar bisa mengeksplorasi terkait dengan modul 2.1. Kemudian tanggal 10 sahabat belajar masuk pada eksplorasi konsep forum diskusi ya. Jadi selama 3 hari sahabat belajar akan mendalami di tahap eksplorasi konsep, baik mandiri maupun secara forum diskusi asinkronus ya. Kita akan kembali ke LMS kita. Kemudian sebelum Anda memulai pembelajaran sesi ini, silahkan lihat pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan cobalah untuk menjawab beberapa dari pertanyaan tersebut, namun tidak perlu ditulis ya. Kemudian yang pertama, bagaimana saya dapat mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Yang kedua, apa yang saya ketahui tentang latar belakang murid saya, pembelajaran sebelumnya, dan perkembangan keterampilan mereka? Kemudian yang ketiga, apa yang saya ketahui tentang minat murid saya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, motivator dan tujuan mereka? Apa yang saya ketahui tentang profil belajar murid saya, gaya belajar, apa gaya belajar yang disukai oleh mereka? Kemudian yang kelima,
bagaimana saya bisa menggunakan informasi tentang minat, kesiapan, dan profil belajar murid saya untuk membantu saya merancang melaksanakan pembelajaran secara efektif. Silakan sahabat belajar untuk bisa stressing pada kalimat yang di bold ya, atau diberikan penebalan ini ya sebagai poin-poin. Jadi silakan, mungkin sekalipun di sini tidak perlu menjawab pertanyaan secara tertulis, tapi tidak dilarang sahabat belajar untuk menuliskan apa yang ada di sini, ditulis pada your note and question ya di sini. Ya, jadi nanti sahabat belajar bisa menulis di sini. Oke, kemudian nanti sahabat belajar bisa memberikan tanggapan seperti teman-teman yang sudah melakukan hal yang serupa. Diharapkan setiap halaman nanti sahabat belajar juga menuliskan poin-poin penting yang berkaitan dengan apa yang dipelajari, baik itu dalam konteks penugasan maupun dalam konteks pendalaman materi. Ada 17 halaman yang harus sahabat belajar dalami selama 2 hari ya, jadi tidak perlu tergesa-gesa sahabat belajar. Kemudian siapkan waktu yang tepat untuk mendalami ini sehingga sahabat belajar akan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan modul ini, karena di eksplorasi konsep ini hakikatnya adalah sebagai pondasi pemahaman berkaitan modul yang dipelajari ya. Ini yang kedua, pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, sebuah ilustrasi. Keempat, tentang miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pengertian pembelajaran berdiferensiasi, mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid ya. Kemudian yang ketujuh, kesiapan belajar. Kemudian kesiapan belajar, masih kesiapan belajar, contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Yang kedua adalah minat murid ya. Kemudian pentingnya mempertimbangkan minat murid. Kemudian contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Kemudian yang ketiga, profil belajar murid. Kemudian contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Kemudian contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kemudian refleksi. Jadi silakan sahabat belajar ini dibaca, kemudian dipahami, dan hal-hal penting sebagai intisari dari setiap halaman sahabat belajar bisa ditulis di dalam kolom atau menu your note and question. Saya akan memperhatikan itu sebagai sebuah aktivitas keaktifan sahabat belajar di dalam kegiatan ini ya. Ini saya akan perhitungkan sebagai sebuah keaktifan kegiatan calon guru penggerak. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, ini nanti sahabat belajar melakukan eksplorasi konsep secara mandiri ya di dalam modul 2.1. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, untuk setiap halaman sahabat belajar bisa membuat narasi tersendiri sebagai kesimpulan dari setiap halaman dipelajari, atau mungkin bisa mengcopy ya dari kalimat penting di sini ya. Jadi apa yang ada di sini mungkin bisa di copy dan kemudian bisa ditempel di your note and question ini ya, seperti ini. Kemudian nanti bisa di save, disimpan, kemudian baru berlanjut ke halaman berikutnya. Demikian yang harus dilakukan oleh sahabat belajar. Sekali lagi, esensi dari pemahaman
modul itu ada di dalam eksplorasi konsep, karena disinilah sahabat belajar akan menemukan apa yang perlu dipelajari atau apa yang perlu dilakukan selanjutnya pada modul yang bersangkutan. Baik, tetap semangat, salam hebat, salam dan bahagia.